Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Ada pun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe tulen super. Tempe nama Tegal, orang apa? Orang Kemenak. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke? Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas ya bagaimana cara mengatasi tempe yang kepanasan. Terlalu demen kulaning sampean. Ngopi. Nah, sebelum kita lanjut videonya ya seperti biasa, yang belum sholat silakan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke, sudah? Terima kasih. Tenang lo ya. Temenan mas. Nah, ini teman-teman ya, biar tempe teman-teman itu tidak kepanasan ya, sehingga mengakibatkan busuk dan baunya itu tidak karuan ya. Ini ketika teman-teman menata tempenya ketika proses fermentasi ya, sebaiknya harus ada celah seperti ini ya. Jadi jangan rempet seperti ini, jangan mepet sekali ya. Jadi harus ada celah seperti ini ya. Ini normalnya ya untuk satu wadah, satu kre atau widik seperti ini. Ini normalnya, biar standarnya itu 4 baris ya seperti ini ya. Tapi saya biasanya maksimal itu 5 baris, jadi ada rongganya sedikit seperti ini. Tapi kalau dilakukan dengan baik, misalnya sering diperhatikan ketika proses fermentasinya, itu akan aman ya. Jadi seperti ini ya, itu ada 5 baris ya, 1, 2, 3, 4, 5, tapi terlalu mepet ya. Ada celah seperti ini. Ini untuk masuknya udara ya, atau sirkulasi udara itu biar bisa masuk ke dalam biji kedelai ya. Apalagi bagi teman-teman yang menggunakan kerennya atau widiknya itu menggunakan papan kayu atau triplek atau apapun itu yang tidak ada lubang-lubangnya seperti ini ya. Kalau bisa dilubangi, kalau tidak ya yang penting ketika proses fermentasinya itu sering diperhatikan ya. Jadi ketika nanti sudah keluar keringat, sudah mengembun keluar keringat, kemudian sudah berwarna agak keputih-putihan, itu lebih baik diler atau diangin-anginkan ya. Jadi saya ini malah kadang jarang diler ya, tapi untuk takaran peragiannya itu sudah saya perhatikan, sudah saya takar pas, sehingga tempenya itu ya hasilnya seperti ini ya, bagus ya. Walaupun musim hujan, intinya kalau teman-teman sudah pengalaman, nanti sudah tahu kira-kiranya, intinya di dalam usaha tempe itu jiwa kita itu harus bisa menyatu dengan tempe ya. Intinya bisa merasakannya seperti tubuh kita sendiri ya. Kalau tubuh kita ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang mungkin gak enak, itu bisa merasakan. Begitu juga ketika kita usaha tempe itu, ketika ada sesuatu yang tidak beres, ada masalah, itu kita bisa merasakan ya. Jadi bisa nantinya itu harusnya seperti ini, harusnya seperti ini,
dan seterusnya itu. Jadi kita tahu ya nanti penyakitnya apa, masalahnya di mana, solusinya seperti apa, itu kita tahu. Jadi tidak kebingungan ya, terutama bagi teman-teman pemula ini ya. Ini kan ya, tempenya matang semua, yang tua semua, walaupun musim hujan kan, ini kan musim hujan. Yang tadinya 1 sendok ya 2 sendok, yang tadinya bikinnya agak sore ya kasih, intinya dipercepat ya waktunya, yang tadinya sore bisa siang atau lebih pagi lagi. Itu intinya cara-cara seperti itu kita lakukan ya. Intinya jangan ketika ada masalah kita bingung tidak karuan ya. Intinya ketika ada masalah kita harus tetap tenang, kita fokus ya, masalahnya itu apa ya. Kadang kan kita awal-awal bikin tempe itu jadinya bagus, tapi ketika sudah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu kadang timbul masalah ya. Kadang kita tidak merasakan apa sih kesalahannya ya, itu kadang seperti itu. Itu pengalaman saya juga seperti itu, sama ya teman-teman. Jadi ketika ada masalah seperti itu kita harus flashback ke belakang ya, kita harus flashback ke belakang, apa sih yang salah. Nah itu yang harus ada dalam pikiran teman-teman, itu apa sih yang salah dalam ketika membuat tempe, apa sih. Nah itu kita berpikir ke belakang lagi ya, apa ya. Nah itu yang harus kita pikirkan di situ. Jadi ketika bikinnya sedikit itu biasanya belum ada masalah ya, karena kalau banyak seperti ini itu kan nanti bisa kepanasan, apalagi yang bikinnya ininya widiknya itu menggunakan triplek atau papan kayu. Itu biasanya kan kalau cuma sedikit kan nggak terlalu panas ya, cuma 1, 2, 3 itu kan tidak terlalu panas. Tapi kalau sudah mepet-mepet seperti ini ya, sampai mepet seperti ini, itu tidak ada udara yang masuk atau oksigen yang masuk ya, sehingga kapang tempe itu bisa mati ya sebelum tumbuh. Itu tidak ada oksigen yang masuk ya, jadi kapang tempe itu mati. Apalagi ketika proses fermentasi sudah ditata seperti ini, kemudian ditutup pakai terpal atau selimut atau apapun itu ya, itu langsung tidak ada sirkulasi sama sekali ketika waktu pertama proses fermentasi. Nah kalau saya cuma ditutup pakai ini ya, nanti kalau sudah mulai berkeringat baru saya buka ini kan. Ini yang buat tutup yang sebelah sini ya, yang buat tutup sini sebelah sini ini ya. Kemudian nantinya kalau ini sudah ya, cuman yang saya tutup cuman sebelah ya, yang ini kan masih kelihatan, itu ya masih wajar-wajar saja. Kalau cuacanya itu dingin sekali ya, itu baru saya tutup semua menggunakan selimut ya, kanan kiri depan belakang itu saya tutup rapat. Tapi kalau cuacanya itu nggak terlalu dingin sekali ya, kadang kalau pas musim-musim panas saya nggak pernah ditutup, jadi cuman seperti ini, cuman saya tata di ruangan seperti ini ya, cuman saya tata, kemudian ya sudah selesai seperti itu ya. Jadi nggak harus ketika proses fermentasi, ketika sudah ditata seperti ini, sudah ditumbuk seperti ini, langsung ditutup rapat menggunakan terpal atau menggunakan itu nggak harus seperti itu ya. Tapi kalau yang ditutup seperti itu, yang penting harus sering diperhatikan ya, maksudnya sering dilihat apakah sudah muncul keringat, apakah sudah waktunya dibuka atau waktunya diler, itu seperti itu ya teman-teman. Jadi biar tempe teman-teman itu tidak kepanasan ya, yang mengakibatkan tempe teman-teman menjadi busuk dan baunya tidak karuan. Itu salah satu penyebabnya seperti itu ya. Sebenarnya itu banyak ya penyebab. Kadang masalahnya itu satu, tapi kadang banyak penyebab yang lain ya. Mungkin ketika natanya itu nggak ada sirkulasi seperti ini,
bisa timbul masalahnya itu sama, ketika proses perebusannya kurang matang itu juga masalahnya sama. Itu pokoknya kadang penyebabnya banyak tapi masalahnya satu ya, itu seperti itu ya dalam dunia tempe itu seperti itu teman-teman ya, seperti itu ya, jelas ya, awas kalau nggak paham. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Yang suka video ini silahkan like dan komen di kolom komentar. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo, saya doakan semoga cepat dapat jodoh yang soleh dan soleha tentunya. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.